Nah, nah. وأن له الذكر استفهام بمعنى النفي نعم. أي لا ينفعه تذكره ذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa 3 kaum yang Allah ciptakan di muka bumi, yang mereka semua memiliki memiliki keutamaan dibanding makhluk lainnya. Apa dia? Ya, Ad punya postur tubuh yang tinggi, Samud punya bangunan yang hebat. Siapa lagi? Fir'aun punya kerajaan yang luas. Punya kerajaan yang luas. Namun kemudian semuanya ini tentunya dia gunakan kekuatannya untuk apa yang bisa dia petik manfaat dari perbuatannya. Demikian juga Samud, mereka membangun negerinya dari bangunan-bangunan yang kokoh yang mereka pahat, yaitu bebatuan yang sangat besar. Kemudian Fir'aun juga mereka membangun negerinya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Namun tatkala keadaan mereka demikian, dia meninggalkan namanya keimanan, memisahkan antara kehidupan dunianya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengatakan, menghukumi mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kita bisa ambil faedah dari ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa apapun kemajuan apapun yang dialami seorang manusia, ekonominya, bangunannya, kerajaannya, pendidikannya, apa saja yang dia alami di sana, mengalami kemajuan dan dia rasakan kenikmatannya di sana, dirasakan pula oleh orang banyak. Namun tatkala syariat itu dikesampingkan, maka apa jadinya? Hakikatnya kita ini melakukan kerusakan. Hakikatnya kita ini sedang melakukan kerusakan. Namun bagaimanapun keadaan kita, ketidakmampuannya kita, lantas kemudian kita pun berusaha untuk melakukan bagaimana kita memajukan negeri, memajukan ekonomi kita, memajukan pendidikan kita, maka pada saat itulah tatkala kita menggandengkan seluruh usaha kita dengan keimanan, maka pada saat itu pula kita dikatakan orang yang melakukan perbaikan di muka bumi. Perbaikan di muka bumi. Fa aktsaru fihal fasad. Fa aktsaru fihal fasad. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala yang kedua bagi mereka. Hukuman pertama, mereka itu adalah orang yang sombong. Mereka itu adalah orang yang allazina taghaw fil bilad. Mereka ini orang yang postur tubuhnya jago-jago, besar-besar, bangunannya kokoh semua, kerajaannya pun kuat. Namun tatkala keimanan tidak ada pada dirinya, pada mereka, apa jadinya? Mereka itu adalah orang yang melampaui batas, orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena tidaklah seseorang menyombongkan dirinya, terbetik dalam diri seseorang sebuah kesombongan, kecuali keimanan hilang pada diri seseorang. Hilang pada diri seseorang. Kesombongan itu hanyalah milik Allah. Yang bisa menghilangkan kesombongan itu adalah ketakwaan, keimanan kepada Allah. Lebih daripada itu, Allah mengatakan apa dia? Fa aktsaru fihal fasad. Maka mereka ini di dunia telah merusak
Ya, lebih banyak kerusakan yang dihasilkan daripada perbaikannya. Walaupun kita lihat secara nyata bahwa mereka itu adalah apa? Melakukan perbaikan, melakukan pembangunan, ya, memajukan teknologi dan seterusnya, ya, memajukan pendidikannya, ya, ekonominya. Namun tatkala mereka hilang, ya, mengesampingkan namanya keimanan, apa jadinya? Mereka disebut sebagai orang yang merusak di muka bumi. Kemudian yang berikutnya, fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Dua ancaman. Yang pertama adalah tagaw. Mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Di dunia sudah disebutkan bahwa mereka adalah orang yang sombong. Yang kedua, mereka merusak di muka bumi, fa aktsaru fiha al-fasad. Kemudian yang ketiga, di akhirat apa jadinya? Mereka akan fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Mereka akan ditimpakan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini saut sebagai apa pada siksaannya, karena kebanyakan manusia di zaman itu, di zaman di mana turunnya Al-Qur'an ini, kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ammar ibnu Yasir dan istrinya, kemudian siapa, Bilal dan seterusnya, semua itu disiksa dengan apa? Dicambuk. Sehingga Allah menggandengkan kalimatnya fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Sauta azab, karena kebanyakan orang apa dia menyiksa dengan cambukan. Kalau kebanyakan orang mencambuk orang, kebanyakan orang menghukumi orang lain dengan menggunakan siksaan, dengan menggunakan cambukan, maka Allah pun demikian menyebut kalimat tersebut sebagai bentuk agar bagaimana manusia ini takut dengan siksaan tersebut. Dan cukuplah dikatakan fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Azabnya saja sudah cukup. Yang namanya siksa sebagaimana firman Allah yang lain menyebutkan walahum azabun alim, walahum azabun alim. Digandengkannya siksaan dengan pedih, menunjukkan betul-betul menyakitkan yang namanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika walahum azab itu sudah cukup, bagi mereka itu adalah siksaan. Kemudian ditambah lagi alim, siksaan, sudah siksaan, kemudian apa? Sangat menyiksa, alim, pedih. Pedih. Maksudnya apa? Betul-betul menyakitkan yang namanya siksaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sederet dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ayat ini, fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, Rabb engkau, labil mirsad, memperhatikan, sangat memperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Keadaan manusia, amalan manusia. Kenapa perlu diperhatikan? Karena inna sa'yakum lasyatta. Amalan manusia itu apa dia? Berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik sekali, ada yang buruk sekali. Ada yang setengah baik, ada yang setengah buruk. Ada yang setengah baik, artinya keburukannya tidak terlalu. Ada yang betul-betul buruk, sebagaimana mereka yang Allah sebutkan di sini. Mereka adalah Ad, Samud dengan Fir'aun. Ya, dengan Fir'aun. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada manusia yang paling jahat di muka bumi kecuali Fir'aun, 3 orang. Sehingga mereka pun 3 orang, siapa kalau tidak salah, Fir'aun dengan orang-orang yang meminta makanan siap saji kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam siap saji, langsung datangnya turun dari langit, langsung tinggal dimakan begitu. Kemudian ditanya kenapa mau begitu, bilang tidak, kami hanya sekedar bagaimana keimanan kami lebih kokoh, lebih ini dan seterusnya. Tatkala Allah menurunkannya, mereka pun ingkar. Mereka pun ingkar. Maka ini diantara manusia yang paling berat siksaannya
di hari kemudian kelak, yaitu Fir'aun dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam yang mengingkarinya tatkala mukjizat, tatkala tanda-tanda kebesaran Allah itu nyata di depan matanya. Nah, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah itu adalah memperhatikan, senantiasa mengintai. Ya, mengintai apanya? Amalannya, bukan mengintai kulitnya, bukan mengintai jabatannya, bukan mengintai bangunan megahnya. Tidak. Yang dia intai, yang dia perhatikan adalah amalan manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, innad dunya law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udah ma syariba minhu kafir. Dunia yang Allah berikan kepada seseorang, jabatan yang Allah berikan kepada orang itu, hamba-hambanya, itu sama sekali tidak ada harganya, tidak sebanding dengan harga satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan dalam pemberiannya? Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan, ada yang ditinggikan jabatannya, ada yang direndahkan jabatannya, ada yang dibuat fakir, ada yang dibuat kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap keadaan manusia itu ada amalan yang kita lakukan di sana. Ada ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, apa dia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka apapun keadaan manusia, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Tatkala kita ditimpa yang tidak menyenangkan, maka kita dituntut untuk beribadah kepada Allah melalui kesabaran. Tatkala kita ditimpa yang baik-baik, kaya dan seterusnya, maka kita dituntut untuk apa? Untuk bersyukur. Kedua-duanya pun kita tidak bisa melakukannya. Tatkala kita tertimpa kemiskinan, kita tidak mampu untuk apa? Untuk bersabar. Tatkala kita ditimpa diberikan cobaan melalui kekayaan, kita pun tidak mampu untuk bersyukur kecuali melalui dengan ilmu. Melalui dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada cobaan itu, cobaan kebaikan dan cobaan keburukan. Walanabluwannakum bil khairi wasyarr. Sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dengan kemiskinan dan dengan kekayaan, dengan kesehatan dan dengan sakit, dan dengan sakit. Nah, inna rabbaka labil mirsad. Allah mengintai manusia, perbuatan manusia, keyakinan manusia, niat-niat yang tersembunyi dari hati-hati manusia. Allah mengintai itu. Allah mengintai. Kalau Allah yang mengintai, maka tidak akan ada yang luput walaupun sekecil biji zarrah dari perbuatan manusia. Tidak akan ada yang luput. Tidak mungkin ada yang tertinggal tidak dinilai oleh Allah. Tidak mungkin ada yang tertinggal kemudian tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna rabbaka labil mirsad, dan semua pengintaian Allah tentunya nanti ada hasilnya. Ada balasannya nanti. Ada balasannya. Lalu kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia mengintai makhluknya, Allah pun berfirman dengan kalimat selanjutnya, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Jenis manusia yang pertama. Jenis manusia yang pertama. Bagaimana dia? Apabila mereka diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Fa akramahu. Diberikan kemuliaan. Kemuliaan di sini disebutkan kemuliaan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, fa akramahu wa na'amahu, karena kemuliaan fa akramahu di sini Allah pun memuliakannya dalam pandangan manusia. Apa dia? Melalui harta, diberikan kenikmatan,
Tapi fa akramahu, kemuliaan di sini harta itu menjadi mulia dalam pandangan manusia. Kita lihat orang yang mulia tatkala orang tersebut banyak hartanya. Orang tersebut terpandang tatkala tatkala memiliki banyak usaha, tatkala banyak memiliki anggota, banyak anggotanya untuk bekerja di rumah. Tatkala orang tersebut banyak tabungannya, maka pandangan manusia secara umum, kebanyakan manusia, bahwa dia itu orang yang pantas untuk disegani, orang yang pantas untuk ditakutin, orang yang pantas untuk dimuliakan. Maka ini keadaan pertama manusia. Apa dia? Bahwa mereka adalah orang yang diberikan cobaan melalui kecukupan dalam hidupnya. Yang kemudian Allah menyebutkan fa akramahu, Allah pun memuliakan mereka, wa na'amahu, diberikan kenikmatan. Padahal ciri orang yang dimuliakan Allah, ciri orang yang disayangi Allah, bukan karena hartanya, bukan karena orang tersebut banyak hartanya, bukan pula orang tersebut karena sedikit hartanya sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi Allah menyebutkan di sini fa akramahu, Allah muliakan mereka, diberikan kemurahan oleh Allah karena harta itu, pandangan manusia dalam memandang harta, bahwa itu adalah ciri orang yang mulia. Ciri orang mulia. Padahal di hadapan Allah harta itu tidak sama sekali mampu mengangkat derajat seseorang di sisinya. Fayaqulu rabbi ahanan, fayaqulu rabbi akraman, akramani aslinya. Tatkala mereka manusia itu diberikan kemudahan dalam hidupnya, diberikan rezeki yang lebih daripada manusia lainnya, mereka pun mengatakan akramani, Allah memuliakan saya, Allah memuliakan saya. Bayangkan, manusia itu mengatakan pada dirinya dan bahkan kepada orang lain, enggak, Allah masih sayang sama saya sehingga saya diberikan harta. Allah masih sayang kepada saya. Maka dalam pandangan manusia pertama ini, titik sayang dan bencinya Allah terhadap manusia ada pada harta. Itu pandangan mereka. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian yang kedua, adapun orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disempitkannya hartanya, disempitkannya kehidupannya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, dia mengatakan, enggak, saya ini miskin karena Allah yang menghinakan saya, Allah sudah tidak cinta sama saya, Allah lagi jauh dari saya, Allah lagi, dan seterusnya. Mereka berucap demikian sebagai bentuk sebagai bentuk ketidakridhoannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa rela tatkala kita ditakdirkan untuk menjadi kaya, dan rela tatkala kita ditakdirkan untuk menjadi miskin. Kerelaan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar berlapang hati begitu, tidak. Tetapi Allah menginginkan dalam takdir kita memunculkan sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Oleh karena itu, orang yang betul-betul memahami keimanan terhadap takdir Allah, ketentuan Allah, hakikatnya dia adalah orang yang paling tenang hidupnya dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana tidak? Tatkala dia mungkin miskin, maka dia akan menyadari bahwa ini adalah ketentuan Allah. Ini sama sekali tidak ada daya dan upaya saya untuk memiskinkan diri, tapi ini adalah takdir Allah. Yang kemudian hari ini mungkin dia miskin, tidak punya apa-apa, pada saat esok harinya dia pun mengetahui mungkin besok Allah akan berikan. Allah akan membalik keadaan saya 100%, 100 derajat. Hari ini miskin, besok kaya. Mungkin membalik keadaannya mungkin 50%. Hari ini miskin, besok tidak miskin-miskin banget. Besoknya tidak miskin-miskin banget.
Demikian juga ketika seseorang memahami takdir Allah, keimanannya terhadap takdir Allah, saat dia diberikan kekayaan, maka apa jadinya? Dia tidak pernah menyombongkan diri, karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu bukan usahanya, semata-mata itu adalah datangnya dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam dunia. Demikian juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita antara orang yang toleh dengan orang yang soleh, orang yang suka bermaksiat, mujrim, dengan orang yang soleh, kendaraannya satu. Apa dia? Takdir. Hari ini mungkin lancar-lancar kendaraannya itu, tapi besok mungkin berbalik, pindah kendaraan. Kamu turun dulu di sini, pindah ke kendaraan apa? Ketolehan. Hari ini mungkin kita toleh, besok kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kendaraan, namanya kendaraan apa? Kendaraan kesolehan. Sehingga amalan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Membuat hatinya tenang. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan buruk kita itu adalah takdir Allah, perbuatan baik kita adalah takdir Allah. Namun yang jadi perhatian, harus menjadi perhatian bagi kita, bukan ketika kita mengatakan bahwa perbuatan buruk itu adalah takdir Allah, bukan berarti kita sama sekali tidak diberikan pilihan di sana. Sebagaimana juga dalam perbuatan baik kita, dua-duanya, sebelum kita berbuat buruk, sebelum kita berbuat baik, Allah pun memberikan pilihannya kepada kita. Makanya Allah mengatakan, wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa tidaklah kalian kehendaki itu terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita untuk melakukan kebaikan bisa kita lakukan kalau memang itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita orang yang soleh, orang-orang yang soleh, kemudian tatkala dia memandang dirinya bahwa itu adalah takdir Allah, tidak menyombongkan dirinya terhadap orang yang suka bermaksiat, tidak pernah merendahkan orang yang suka bermaksiat. Kenapa? Karena kita diperintahkan terhadap orang yang bermaksiat, bagaimana cara bermuamalah kita? Menasihatinya, mendoakannya, melakukan perbaikan, mengarahkannya kepada arah yang lebih baik, bukan untuk mencela, bukan untuk mencela. Demikian juga perbuatan orang, atau demikian juga pandangan orang yang berbuat baik, tidak perlu mengatakan so alim, malaikat lo, tidak perlu mengatakan demikian, atau tidak perlu berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah terlanjur jatuh dalam maksiat. Tidak. Ini orang yang bermaksiat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dalam hal takdirnya. Nah, فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Keadaan kedua adalah tatkala orang tersebut diberikan kesempitan dalam hidupnya, kesulitan dalam ekonominya. Apa dia bilang? Dia mengatakan fayaqulu rabbi ahana. Dia mengatakan, ya Allah lagi menghinakan saya. Padahal sempitnya kehidupan seseorang, sulitnya ekonomi atau baiknya ekonomi seseorang, kayanya dia, banyaknya dia miliki harta, itu bukan menunjukkan, bukan sebuah tanda bahwa orang tersebut lagi dicintai atau lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dimurkai atau lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kita harus memunculkan sebuah ibadah di dalamnya. Dalam dua keadaan tersebut, keadaan lagi mulus-mulus kehidupan dan keadaan lagi banyak kerikil kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk banyak beribadah di dalamnya, untuk banyak beribadah di dalamnya. Nah, kenapa? Ternyata di sana ada sejumlah manusia,
tatkala dia kaya, dia tidak mampu untuk beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya, tatkala ada orang yang diberikan cobaan oleh Allah untuk dimiskinkan, tatkala keadaannya miskin, ternyata dia lebih banyak untuk beribadah, lebih banyak beribadah kepada Allah, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjilat, itu adalah ibadah. Tidak menjilat kepada orang itu adalah ibadah kepada Allah, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, ada juga orang yang tatkala kaya ternyata banyak ibadah yang dia lakukan. Tatkala miskin ternyata semakin zalim. Dia gunakan hartanya untuk menzalimi orang. Dia gunakan hartanya untuk menjadi buser. Untuk menjadi apa? Mengintai orang lain. Bagaimana keadaannya fulan di sana? Bagaimana ekonominya? Dia gunakan untuk menzalimi orang lain. Nah, maka antara kekayaan, kecukupan dan kekurangan, kita yang harus mengambil posisi di sana. Bagaimana posisi kita saat kita lagi kaya? Bagaimana posisi kita saat kita miskin? Apakah kita semakin hebat dalam ibadah, atau justru kita semakin nihil dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus diperhatikan seseorang. Itu yang harus diperhatikan seseorang pada setiap keadaannya. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Saat kita mungkin diberikan kekayaan, syukurin, karena mungkin di sana kita mampu melakukan ibadah saat kita ibadah yang tidak kita mampu lakukan saat kita miskin. Saat kita juga miskin, mungkin syukurin juga, karena mungkin kita sana bisa beribadah yang tidak mungkin kita lakukan saat kita kaya. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini adalah ciri orang yang pikirannya, hatinya semuanya dipenuhi dengan dunia. Man kana fid dunya akbaru hammih ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Siapa yang menjadi beban pikirannya adalah dunia, bangun di pagi hari pikirannya adalah dunia, mau tidur juga pikirannya adalah dunia, kesibukannya di siang hari juga adalah dunia, tidurnya pun mimpinya adalah dunia. Maka ini Allah mengancam apa dia? Ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Maka Allah akan menjadikan apa? Kefakiran, kemiskinan berada di pelupuk matanya. Berarti ketika seseorang membalikan, siapa yang kebalikan dari pemahaman hadis tersebut, man kanatil akhiratu akbaru hammiha, hammihi ja'alallahu al-ghina baina ainaihi. Siapa yang menjadikan pikirannya, tidurnya, bangunnya adalah akhirat, maka Allah akan menancapkan, memasang kecukupan itu di depan matanya. Sebenarnya makanya para ulama menyebutkan al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah kecukupan dalam hati. Tatkala orang tidak merasa cukup dalam hatinya, maka walaupun dunia ini berada di depan, semuanya dia miliki, dia tidak akan merasakan kepuasan. Makanya kekayaan itu letaknya ada dalam hati, bukan pada tangan. Karena ketika kekayaan itu ada pada tangan, maka berapapun yang kita miliki senantiasa kita akan rasakan ketidakcukupan. Tapi ketika kemiskinan itu, kekayaan itu ada dalam hati kita, maka berapapun yang Allah berikan, berapapun sedikitnya, kita akan senantiasa puas. Maka tidak ada kenikmatan yang Allah berikan bagi kita dalam menghadapi dunia yang lebih besar, lebih agung daripada qanaah, merasa puas. Perasaan puas, berapapun sedikitnya, kita juga puas. Dikasih ontel juga puas. Tahu ontel? Sepeda, ontel. Dikasih gubuk juga puas, tapi harus mencari.
Karena mencari adalah ibadah dan bagian daripada ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Oh iya. Ini keadaan orang yang senantiasa hatinya terpenuhi dengan dunia, senantiasa penilaiannya terkait dengan atau bergantung pada dunia. Ya, banyak dan kurangnya, banyak dan sedikitnya, cukup dan kurangnya daripada dunia, senantiasa mengaitkan kebaikan, senantiasa mengaitkan kehormatan dengan dunia. Kurang tatkala dunia kita kurang, dia menganggap bahwa kita itu lagi hina. Tatkala kita lagi cukup dunianya, mereka mengatakan apa dia? Kita lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang yang hidup di zamannya Fir'aun, yang tatkala itu Fir'aun keluar dengan yaumuz zinah, memamerkan seluruh hartanya yang dia miliki di hadapan masyarakatnya. Kemudian ada kaum dari Musa, dari kaumnya Nabi Musa, yang mengatakan sungguh Fir'aun telah diberikan apa? Kebaikan yang besar. Sama. Dia menganggap bahwa kekayaan Fir'aun itu apa? Adalah tanda kemuliaan. Namun tatkala dia ditenggelamkan di lautan, ternyata dia berbalik dan mengetahui hakikat sebuah perkara, kekayaan daripada Fir'aun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berkata, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini siapa yang dia kehendaki. Entah dia beriman atau tidak, entah dia orang kafir atau orang mukmin, tetapi keimanan itu tidak pernah diberikan kecuali yang Allah ridhoi, kecuali Allah ridhoi. Maka kadar keimanan kita itulah kadar keridhaan Allah kepada kita. Tetapi kadar dunia yang kita miliki itu bukan berarti Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah dekat dengan kita. Tidak. Tetapi kadar keimanan adalah satu-satunya tanda bahwa Allah itu lagi ridho kepada kita. Bagaimana kita tahu keridhaan Allah besar atau tingginya? Lihat ketaatan kita kepada Allah, lihat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat tawakal kita kepada Allah, lihat kesyukuran kita kepada Allah. Nah, kalla, tidak, maksudnya bukan penilaian mulia atau tidaknya seseorang dikarenakan dunia, itu maksudnya kalla. Nah, laisa liikramu bil ghina, pemuliaan itu bukan karena diberikan kekayaan orang tersebut, tidak. Bukan juga kehinaan itu dikarenakan dia diberikan apa? Diberikan kemiskinan, ditimpa dengan kemiskinan, tidak. Kemiskinan itu adalah betul bahwa dia adalah tanda bahwa orang itu sulit. Tapi ternyata di sana justru banyak yang miskin tapi hatinya lebih bahagia, lebih tenang daripada orang yang banyak dia miliki dunia ini. Nah, innama huwa bit-ta'ah wal ma'siyah wa kuffaru Makkah la yantabihu lizalik. Tetapi pemuliaan Allah terhadap hambanya itu dilihat dari apa? Dari ketaatan, dari ibadah yang kita lakukan, dan kemaksiatan. Kadar ketaatan yang kita lakukan itu adalah kadar derajat kita di hadapan Allah, kadar kemuliaan kita di hadapan Allah. Dan kemaksiatan yang kita lakukan itu pun kadar kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang kafir ini yang tidak dipahami. Orang-orang kafir Mekah saat itu ini yang dia tidak pahami. Mereka senantiasa mengukur mulia atau tidaknya seseorang dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan kekayaan. Maka ini pun ada penyakit ini saat ini. Penyakit ini pun ada di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri. Sebagaimana yang kita sebutkan, kebaikan itu ada penghulunya, keburukan pun ada penghulunya. Kalau kebaikan penghulunya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keburukan adalah penghulunya siapa? Adalah Abu Jahal. Di mana ada Musa, di sana ada Fir'aun. Di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahal. Di mana ada ketaatan, di sana ada kemaksiatan.
Di mana ada kemaksiatan, di situ ada ketaatan. Tidak pernah kita dapatin ada suatu kampung kecuali di sana ada orang baik. Demikian juga sebaliknya, tidak ada suatu kampung kecuali di sana ada maksiat, ada kemaksiatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.